Teks eksposisi adalah teks yang berisi paparan atau penjelasan suatu informasi, ide, atau pendapat dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca secara jelas, padat, dan logis. Tesis bagian awal yang berisi pendapat atau pernyataan umum penulis tentang suatu topik. Argumentasi berisi alasan, data, dan fakta yang mendukung tesis agar lebih meyakinkan. Unsur-unsur kebahasan teks eksposisi menggunakan kata denotatif makna sebenarnya, menggunakan kata hubung kualitas sebab, akibat, karena, sehingga, menggunakan kata petunjuk menurut, berdasarkan, menggunakan kata teknis sesuai topik, menggunakan kalimat aktif, dan kalimat sederhana yang lugas. Ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut: bersifat informatif, berdasarkan fakta dan data, bahasanya jelas, lugas, dan logis, menggunakan kata denotatif, bersifat netral dan objektif, mengandung hubungan sebab akibat, strukturnya jelas. Jenis-jenis teks eksposisi. Definisi: menjelaskan pengertian suatu hal. Proses: menjelaskan langkah atau cara. Ilustrasi: memberi penjelasan dengan contoh yang mirip. Perbandingan: membandingkan dua hal. Pertentangan: menunjukkan dua hal yang berlawanan. Laporan: melaporkan hasil penelitian atau peristiwa. Teks eksposisi biasa dipakai untuk memberi informasi atau pengetahuan kepada pembaca tentang suatu topik, menjelaskan ide atau pendapat dengan logis dan jelas, menyampaikan fakta dan data agar orang lain lebih paham suatu masalah, bahan bacaan ilmiah maupun non-ilmiah, misalnya di buku pelajaran, artikel, surat kabar, atau majalah. Teks eksposisi itu penting karena memberi pengetahuan, membantu pembaca memahami informasi baru dengan jelas, melatih berpikir kritis karena berisi penjelasan logis, fakta, dan argumen. Digunakan dalam pendidikan, banyak dipakai di buku pelajaran, artikel, dan bacaan ilmiah, bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan, teknologi, atau lingkungan. Manfaat teks eksposisi adalah memberikan informasi yang jelas, menambah pengetahuan, melatih berpikir kritis, serta membantu membaca memahami suatu topik dengan logis dan faktual. Contoh teks eksposisi yang salah. Sekolah itu tempat belajar yang bagus sekali. Semua murid pasti suka dan bahagia di sekolah. Jadi sekolah adalah tempat yang paling menyenangkan di dunia. Kesalahan: terlalu subjektif, menggunakan pasti suka dan paling menyenangkan. Tidak ada fakta argumen yang mendukung, lebih mirip opini daripada eksposisi. Tujuan utama teks eksposisi adalah memberi informasi dan penjelasan yang jelas kepada pembaca agar mereka paham suatu topik tanpa bermaksud memengaruhi atau membujuk. Langkah-langkah: menentukan topik, pilih tema yang jelas, menentukan tujuan, ingin memberi informasi, penjelasan, atau laporan, mengumpulkan data dan fakta, menyusun kerangka, buat urutan pendahuluan, isi, penutup, mengembangkan kerangka menjadi teks, menggunakan bahasa yang jelas dan logis, merevisi. Teks eksposisi yang memiliki fakta adalah teks yang isi penjelasannya didukung oleh data, bukti nyata, hasil penelitian, atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ciri teks eksposisi yang memiliki gagasan. Ada topik utama yang jelas, ada penjelasan, argumentasi yang mendukung, ada penegasan ulang yang memperkuat inti gagasan. Teks eksposisi pertentangan adalah jenis teks eksposisi yang menyajikan dua hal berbeda atau berlawanan, kemudian dibandingkan untuk menunjukkan perbedaan pandangan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Ciri khasnya selalu ada kontras atau perlawanan gagasan, misalnya namun sebaliknya di sisi lain.
Teks eksposisi klasifikasi adalah teks eksposisi yang menyajikan informasi dengan cara membagi suatu hal ke dalam kelompok atau kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Ciri utama isi teksnya berupa perkelompokan berdasarkan persamaan atau perbedaan. Teks eksposisi perbandingan adalah teks eksposisi yang menyajikan gagasan dengan cara membandingkan suatu hal dengan hal lain, biasanya untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan. Tujuannya agar pembaca lebih mudah memahami suatu topik melalui perbandingan. Teks eksposisi analisis adalah jenis teks eksposisi yang menjelaskan suatu masalah atau fenomena dengan cara menguraikan menjadi bagian-bagian kecil, lalu dianalisis agar pembaca lebih mudah memahami. Ciri utamanya, membagi topik besar menjadi beberapa aspek untuk dibahas, kemudian menarik kesimpulan. Teks eksposisi ilustrasi adalah teks eksposisi yang menjelaskan gagasan atau pendapat dengan memberikan contoh konkret atau gambaran sederhana agar pembaca lebih mudah memahami. Jadi tujuannya memakai ilustrasi, perbandingan, atau contoh sehari-hari sebagai penjelas. Teks eksposisi adverbia maksudnya adalah teks eksposisi yang di dalam memakai keterangan waktu, tempat, cara, atau frekuensi supaya penjelasan lebih jelas, rinci, dan mudah dipahami. Teks eksposisi adjektiva adalah teks eksposisi yang dalam penyampaiannya banyak menggunakan kata sifat untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu hal sehingga pembaca lebih mudah memahami. Fungsinya memberi penjelasan dengan tambahan deskripsi sifat, kualitas, atau keadaan dari topik yang dibahas. Teks eksposisi nomina adalah teks eksposisi yang fokus pembahasannya pada suatu benda, tempat, orang, atau hal tertentu. Teks ini biasanya menjelaskan atau menguraikan informasi tentang subjek tersebut secara jelas, objektif, dan berdasarkan data. Eksposisi yang di dalamnya banyak menggunakan kata kerja untuk menjelaskan suatu topik. Verba di sini bisa berupa verba aktif, misalnya menulis, membaca, meneliti. Verba pasif, misalnya dibaca, ditulis, dipelajari. Penggunaan verba membuat teks eksposisi lebih jelas dalam menunjukkan tindakan, proses, atau kegiatan yang berhubungan dengan topik. Teks eksposisi leksikal biasanya merujuk pada penggunaan unsur leksikal dalam teks eksposisi, yaitu pilihan kata kosakata yang tepat dan sesuai konteks untuk menyampaikan informasi secara jelas, objektif, dan tidak bias. Kesimpulan teks eksposisi adalah bagian akhir yang berisi penegasan ulang gagasan utama atau inti pembahasan untuk memperkuat pemahaman pembaca terhadap topik yang sudah dijelaskan.